Halo guys semuanya, balik lagi di channel Women Star League dan kita kembali di WSL Ngerumpi episode yang ketiga. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari tim e-sport yang berbeda, yaitu dari Alter Ego. Halo, Welcome. halo Iya. Kak. Halo Ica, Lele Hai. sama Ash yang paling baru ya. Yang paling baru di Alter Ego. Paling baru. Oke, jadi di OSL Ngerumpi ini kita bakal sedikit ngebahas. Pertama kita bakal ngebahas apa yang terjadi di OSL Season 1. Oh, anjay, gua dong. Jadi kita bakal bahas dulu nih, kita flashback dulu. Season 1, Alter Ego. Waktu itu namanya Alter Ego Aphrodite. Dan sekarang berubah menjadi Alter Ego Nyx. Itu kenapa sih kok berubah? Kemauan dari tim, Kemauan dari tim? Dari player atau dari player. player? Kenapa namanya harus NYX kayak merek makeup gitu ya? Gua kurang tahu sih, soalnya bukan gua yang mengajukan. Gua tiba-tiba kayak ngebaca, kok langsung berubah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kayak gitu. Kayaknya sih Lele sih. Lele. Bukan, dari Astrid itu namanya. Dari trade. Oh, dari Astrid ya. berarti. Kenapa NYX? Ini NYX ini ada dua, yang satu merek makeup, yang kedua itu Ya. hero dari game MOBA PC. Oh, Kalau tahu. oh, Game nggak tahu. mobile PC. Gue cuma taunya make up doang. Iya. Kalau cewek-cewek taunya makeup. Kalau cowok-cowok mungkin yang gamer-gamer lama taunya itu nama hero game MOBA PC. Oke, itu Alter Ego Nyx. Nah, waktu itu Alter Ego Aphrodite dia sayang banget nggak lolos playoff season 1. Iya. Dan itu perbedaannya cuma 1 poin ya waktu itu. Yes. Bedanya cuma 1 poin. Terus itu kenapa, Cak? Ada apa dengan Alter Ego waktu itu? Gimana ya? Kurang latihan sih. Kurang latihan. Ya, kurang latihan. Terus apalagi ya? Banyak sih problemnya. Kurang latihan, kurang jago gitu. Oh, betul. Oh, Salah betul. satunya. Kurang latihan, Hah? kurang jago. Kayak kurang disiplin sih. waktu Kurang itu. disiplin. Ya. Kenapa kok kurang disiplin? Kenapa nggak latihan juga, maksudnya kenapa kurang latihannya? Karena ada beberapa masalah internal Oh. itu yang mengakibatkan kita jadi latihan tuh kurang gimana gitu. Kurang sering jadinya. Ya, kurang serk. Jadi kalau latihan tuh kayak ya udah latihan-latihan aja, tapi gua ngerasa kayak nggak ngetim gitu ngerasanya. Jadi kurang bonding. Ya, Kayak Onik yang ngomongnya kurang bonding gitu ya. ya. Nah, kalau dari Lele gimana? Itu kan dari perspektif Ica nih. Sekarang dari perspektif Lele. Kurang bonding sih. Kurang bonding. Iya. Kurang bonding. Jadi waktu itu rasanya kurang bonding, kurang kompak, jadinya hasilnya kurang memuaskan. Tapi sebenarnya sebelum WSL Invitational kita sempat ada WSL Ignition tuh. Ya, Itu kan Alter Ego sempat ngalahin EVOS ya iya. waktu itu 2-1 ya. Dan itu seru juga gitu kan untuk gamenya. Nah, perbedaannya cuma ada di satu player, yaitu waktu itu tanknya si Lamia. Kalau terakhir itu tanknya Trid. Jadi bisa dibilang gak sih kayak sebenarnya kehilangan Lamia itu jadi kehilangan power dari Alter Ego Aphrodite sendiri. Iya, benar. Lamia kenapa nggak main lagi? Karena emang dia udah dari lama udah pengen pensi. Cuman gue sama Lele itu masih butuh dia banget di tim. Jadi kayak masih ngebujuk dia terus buat main. Ayo Pau main, ayo Pau main. Lu bisa kok. Jadi dia ada, ya dia kerja kan. Jadi nungguin dia kelar kerja baru kita main kayak gitu. Ya lebih gimana ya? Bener-bener butuh Pau lah. Gitu. Dia kenapa nggak ini lagi? Kenapa nggak mau kompetitif lagi? Padahal kan maksudnya sekarang ini lagi rame-ramenya ya. Iya. Kalau dibanding dulu ya. Iya, benar. Ya, dulu kan kalian satu tim juga kan. Waktu itu sampai sempat ke luar negeri juga kan. Dari sama Lele. Lele sama Lele. Ya sama Lele kan. Nah. Terus dia ada sempat mention gak sih kalau mau balik pro scene gitu. Soalnya sayang banget nih ladies. Scene kita kehilangan satu sosok tank yang bisa dibilang tuh kurang lebih menyamai Earl lah. Iya. Kayak gimana? Maksudnya mereka dia ada sempat ini gak sih mention kalau mau balik? Waktu itu gue pernah karena dia waktu itu tiba-tiba pensi, terus gue kayak nanya kenapa Pau, kenapa? Ya dari dulu alasannya ya dia pengen lanjut ke real life dia gitu loh, bener-bener pengen ya mungkin di pekerjaan dia atau gimana. Cuman gue tanya, lu kira-kira bakalan balik prosin nggak? Untuk saat ini belum, kalau untuk nanti nggak tahu.
Oke. Bisa iya. Bisa iya, berarti ada kemungkinan masih ya. Ya. Oke. Sebenarnya si Lamia itu dia ini kan satu keluarga sama Karamel kan. Iya. Itu kakak atau adiknya sih? Adanya. Adiknya. Mm-mm. Adiknya tapi kakaknya badannya lebih kecil ya. Ya. Jadi kayak kesannya kayak si Karamel yang adik. Nah, ini kita ngomong soal pertandingan terakhir waktu regular season di WSL season pertama nih. WSL Invitational. Itu setelah kalah di game yang pertama itu ada sekitar break jeda yang lumayan lama. Dengar-dengar tuh ada satu kejadian gitu kan. Ada satu kejadian yang mungkin bisa dibuka sama Lele aja deh, jangan orangnya langsung. Coba apa sih yang terjadi, kenapa break tuh bisa jadi lama 15 sampai 20 menit waktu itu breaknya? Ica nangis. Ica nangis. Teriak-teriak Ica. Ih, gak sadar padahal dia juga teriak-teriak. Dia sampai Mana ke ada lantai 2 sendirian. Loh, kan gua kencing. Lu juga sama. Gua nggak teriak-teriak, lu yang teriak-teriak. Iya emang. Seorang Ica nangis gitu kan. Ini satu momen yang jarang banget dilihat sama fans-fans sama yang suka nonton live streamnya Ica. Kita juga sebenarnya nggak sempat lihat, cuman yang dari kameranya WSL yang waktu itu nggak disiarin gitu kan, itu kelihatan Ica berdiri terus habis itu dia lempar handphone ke sofa, habis itu dia keluar, Gua aja nggak ingat kalau gua lempar HP. habis itu dia langsung keluar gitu kan. Katanya Ica nangis, teriak-teriak, kenceng banget teriaknya. Teriak-teriak kencang dong. Satu GH denger dong. Iya. Pada nyamperin gua, apalagi yang deket-deket sama gua kan. Iya. Oh. Kayak nyamperin. Yang deket-deket tuh contohnya siapa, kayak si Bocil gitu ya. Nocturne. Oh, Nocturne. Bocil deket gak? Hah? Bocil alias si Ke 1 GH dekat. oh, satu semua. GH deket semua. Rata gitu ya. Iya. Oh. Oke. Jadi pertama katanya alter ego Aphrodite waktu itu kurang latihan, kurang bonding, terus juga waktu nggak lolos, ya itu ada kejadian. Ada yang sempat ngerekam gak sih? Nggak ada ya? Mungkin kayak si Nocturne gitu ngerekamin. Dia aja bener-bener kayak nenangin gua gitu, kayak ayo Ca, bisa Ca. Ya bisa, tapi udah nggak lolos. Bisa, tapi udah nggak lolos buat apa? Tapi akhirnya menang ya Iya, game keduanya. ya itu sih emosinya udah nggak ketahan lagi itu. Mau menang kalah bodo amat. Oke, itu alter ego Aphrodite. Dan sekarang alter ego Nyx. Nah, ini ada satu wajah baru, ya. Enggak satu, dua wajah baru. Tapi yang nongol di sini satu. Itu ada sang hyper carry kita, yaitu Ash. Nah, itu kan juga dibeli dari tim lain ya. Maksudnya entah dibeli atau di apa, pokoknya transferan lah. Ditransfer dari tim lain. Nah, waktu itu kenapa ada pikiran mau keluar dari tim yang lama? Kalau aku ya, kalau aku itu sebenarnya pas regular season WSL kan kayak banyak masalah internal sih sebenarnya. Udah kayak nggak cocok sama beberapa member. Nah, pokoknya waktu itu juga sempat berantem lumayan besar. Terus dari sejak itu aku tuh curhat ke Razeboy. Kan dulu dia yang bertanggung jawab megang tim aku kan. Oke, si Rajebot ya. Rajebot. Aku tuh udah curhat sama dia. Aku udah nggak nyaman banget di tim ini. Mau WSL menang atau kalah pun aku bakal tetap keluar, aku bilang. Jadi kayak WSL ini last journey aku lah sama Beletron gitu. Oh, jadi sebenarnya bukan karena Jangan nangis. Bukan karena kalah. bukan karena kalah, Iya. tapi emang dari awal. Karena banyak faktor sih, bukan karena kalah. Kalau misalnya nggak ada faktor-faktor itu, meskipun aku kalah WSL, aku bakal tetap stay di Beletron kalau tim aku tuh masih tim yang awal aku masuk gitu. Karena semuanya udah berubah lah. Jadi kalau kata S tuh, kamu berubah, kamu nggak seperti yang dulu ya. Kamu berubah. Kamu berubah, kamu yang dulu bukan kamu yang sekarang. Oke, jadi melibatkan berapa orang waktu itu? Apanya? Yang bisa dibilang konflik internalnya. Sebenarnya satu sih konflik. Satu. Tapi pas udah tinggal bareng nge-GH di Jakarta, itu sempat ada kayak hal-hal yang bikin aku kayak nggak mau di situ lagi lah pokoknya, karena ya ada beberapa masalah sama member lain juga. Sebenarnya bukan masalah kayak gimana ya, kayak aku sama dia tuh ada masalah, tapi lebih ke arah ngelihat kesehariannya gitu.
kurang disiplin gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Kurang disiplin. Dan soalnya kalau dengar-dengar kan ini dengar-dengar ya kalau dari tim yang sebelah itu mereka ada beberapa yang baru jadian atau baru deket lah. Baru deket gitu kan. Terus ya kalau kita lihat dari live streamingnya sih ya mainnya sama itu terus gitu kan. Sama kayak Fumi mainnya sama botol terus gitu kan. Nah, kalau Lele mainnya sama viewer ya. Kalau S nggak tahu, kalau S paling nggak ketahuan nih mainnya sama siapa. Kalau Ica ya mainnya udah ketahuan sama Celi Boy kan, banyakan. Tapi sebelum Celi Boy mainnya sama satu orang lagi. Tapi Iya. ntar kita bahas ya. Ya jadi Subhanallah. jadi sebenarnya sebelum nge-GH pun udah ada masalah. Udah, cuman kan ditenangin sama Raza Boy, terus akhirnya pas sampai GH sebenarnya udah baikan. Dan pas sampai GH pun aku jadi kayak sempat berubah pikiran. Ya udahlah kalau emang udah membaik, kenapa aku harus keluar gitu kan. Aku sempat mikir, ternyata setelah ngejalanin nge-GH juga ya banyak lah yang bikin kesel gitu rasanya kayak kenapa sih gini, terus udah diutarain juga kan Raza Boy kayak jadi penengah gitu kan. Jadi kayak akhir disuruh kayak di dalam satu kamar semuanya saling ngungkapin unek-unek gitu. Nah, kita udah saling keluarin unek-unek juga. Nah, aku pikir dengan cara itu dengan cara ngeluarin unek-unek itu semuanya bisa sadar gitu dan berubah kan. Tapi ternyata enggak gitu. Kayak enggak ada perubahan apa-apa. Jadi dari situ aku udah kecewa banget kayak ya udah nggak ada jalan keluar selain aku yang keluar gitu. Waktu itu pada nangis gak waktu keluarin unek-unek? Nangis? Semuanya? Enggak, yang nangis itu beberapa doang, enggak semuanya. Kamu emang nangis gak? Aku enggak sih. Oh, kamu gak nangis? Enggak. Ya bagus lah gitu kan, gak kayak Ica kan nangis gitu Ya ternyata itu. ampun. Ternyata Ica di depan mukanya itu yang keras gitu kan. Ternyata dia gampang nangis juga ya. Kalau kalah tuh dia bisa frustasi, bisa nangis. Frustasi. Itu kan nangis karena frustasi dong, Ya, sedih benar. kan. Bukan nangis karena bahagia, bukan. Tahu-tahu mulu lagi. Kan lo yang tahu nih. Udah paling lama banget stream sama gua. Oke, terus itu kita ngomongin journey-nya S. Nah, sekarang S di tim yang baru perasaannya gimana? Lebih seneng kah atau gimana? Terus apa yang kamu nggak dapet dari tim lama gitu loh? Yang kamu dapat di sini, apa yang kamu dapat di sini, tapi kamu nggak dapat dari tim lama. Perbedaannya apa sih? Kalau di tim baru ya, di tim baru ini semuanya tuh per membernya emang aku ngerasain lebih try hard dan lebih kayak ada usaha nyatanya gitu sih mungkin. Ya try hard lah. Ya, Orang lebih nggak lolos. ada usahanya. Enggak, bercanda. Lanjut. Sedih banget di mana-mana. Iya bener disebut. kali ya, bisa jadi. Enggak sih. Enggak gitu. Ini jadi passwordnya alter ego gitu kan. Ntar kalau kemarin Siren passwordnya apa? 30. Kalau alter ego ntar bilang Gagal passwordnya play. apa? Gagal play. Oh. Kalau Beletron, jangan deh. jangan. Tawa mulu lagi. Beletron. Ya pokoknya sekarang jadi berasanya semua pada try hard gitu kan. Karena satu tujuan sih ngerasa. Ada tujuan. Jadi tujuannya apa? Juara. Juara. Oke, alter ego. Juara. NEX. Kita lihat ya gimana sepak terjangnya di WSL. Ya tapi terutama yang pertama yang mau mereka capai pastinya lolos playoff dulu. Iya. Sumpah itu sih menyedihkan banget ya. Ya enggak, maksudnya itu stepnya. Iya Stepnya kan benar, lolos cuman dulu, habis lolos kayak baru juara. sedih aja gitu, sedih. Kalau inget sekarang masih nangis gak gitu? Enggak lah. Oh enggak. Kirain kalau diinget-inget masih bisa nangis gitu. Ketawa justru kayak ih apa sih gua? Kayak, ih apaan sih? Saya nggak ada rekamannya. Kalau ada rekamannya bagus banget tuh. kayaknya. Aduh jangan. Kita bisa sumpah dah. tampilin ya, tapi saya nggak ada. Ya, bagus. Kalau ada, ya paling cuma ada rekaman yang Ica lempar. Emang gitu iya doang. bang. Ya, Tapi kita nggak tayangin ya di sini ya. Jangan ya. Oke, jadi itu seputar tentang si WSL. Nah, Ica di Alter Ego Nyx ini, tadinya dia dari hypercore atau mid lane atau jungler, dia berubah mengalah menjadi mid lane. Ini kata orang-orang sih mengalah, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Gimana ya? Dia gak bisa Gimana jawab. ya ngomongnya? Aku kan tadinya tuh awalnya itu sebenarnya emang gue memutuskan gue emang pengen pindah role dari awal yang pertama. Kenapa? Dikarenakan gue nggak tahu sih, entah gue ngerasa gue udah cupu main hyper atau memang gue di mid kurang kuat antara tank, support
sama Hypernya. Oh, jadi bonding ketiganya Ya, gitu. ketiganya. Karena gua tuh selalu ranked mainnya kadang support, Oh. Ya. jadinya gua ngerasa gua sepertinya bisa untuk menjadi support. Sepertinya. Ya, Oke. masih awalnya sepertinya. Hmm. Terus gua adalah gua apa ya? Di dalam otak gua tuh ada pikiran buat pertama ngajak Vival. Oh, FIFA. Tapi gue belum ngomong ke Vival, gue baru Oke. ngomong ke Lele awalnya. Cuman gimana ya? Cuman tuh kebetulan banget si As ini cerita ke gua soal timnya. Yang ceritanya yang waktu pas Ica main ke GH Bele bukan sih? Iya. Iya ya. Ya waktu itu story gitu kan. Ada Iya fiksi sih. juga Iya. kan. Terus. Dari situ ya udah cerita ya soal dia di tim gimana. Dan ya gue mikir gitu loh, pas gue balik gue mikir kayak apa emang udah jalannya emang itu dua orang ke tempat gue juga gitu loh. Oh. Karena emang dulu kan setim juga, sempat pisah kan. Apa memang ini jalannya ya balik lagi gitu loh. Cuman di situ gue masih mikir, gue main support atau gue main side laner. Iya. Ya, Kita sempat ada mikir juga, nih Ica apa main side lane gitu kan. Karena kan biasa mainnya tukang nge-kill gitu kan. Yang udah biasa nge-kill tiba-tiba main support gitu kan. Kayak perubahan yang benar-benar drastis lah. Terus gimana? jadi tuh gue sempet nanya pas A sama Pixie udah masuk pun masih sempet di roll gitu kan. Gue main samping, gue main mid dan itu kelihatan kalau gue memang mengharuskan untuk gue main di mid itu, di support itu. Jadi kayak bareng A sama Pixie. Bareng sama Pixie. Ya udah dari sebenarnya jujur gue pengennya tuh main side lane sebenarnya. XP atau Gold? Gold lane. Gold lane. Ya. Tapi karena gue ngelihat Fanny tuh OP lah, OP banget. Lele, ya gue tau lah Lele gimana, udah lama ngetim. Jadi gue memutuskan untuk gue main support. Karena support juga kan ya bisa bantu-bantu Pixie lah untuk ngarahin As gimananya di mid gitu-gitu. Gue juga sih yang nyuruh main support aja. Gue request juga Ica main support. Ya. Tapi sebenarnya buktinya sih kelihatan ya di turnamen yang terakhir itu Ica tuh supportnya memang bagus dan banyak jadi MVP. Dan dia masih ini ya, masih ada naluri pembunuhnya tuh masih ada. Bekas main core gitu kan. dia sering banget dapat kill dan dia pernah ada kelihatan main Selena. Dia bunuh kalau nggak salah 7 apa 9 gitu. Tahu terus nggak ada matinya. 9 ya. 9 kill 9 tapi nggak ada mati sama sekali. Ini kan benar-benar kayak assassin gitu kan. Walaupun emang si Selena tuh bisa dibilang assassin juga kan. Ya berarti nggak ada jeleknya gitu kan, orang main core terus jadi support kata siapa nggak bisa gitu kan, ternyata bisa juga. Terus ada main Kadita juga dan Kaditanya juga bagus. Jadi buat kalian yang para core yang biasa main di tim gitu kan, kalian misalnya mau ganti role jadi support, nah ini ada panutan kalian. Dari core jadi support dan masih jago. Kata siapa support itu cupu, support itu nggak ada peran. Justru support itu perannya penting. Support sama tank itu di meta sekarang lebih Perannya penting. Iya. Penting banget. Penting Paling banget. penting. Makanya di mana mereka nentuin rotasi, mereka Iya, ngebaca makro lawan mau kemana segala macem kan. Kalau supportnya nggak kuat, ya yang ada juga core-nya bonyok juga. Betul. Iya. Nah ini dia cerita dari Ica, kesan-kesannya dari core jadi support. Nah kalau dari kita ngomongin e-sport nih, e-sport kan kita udah ngomong tadi soal WSL dan segala macam. Nah sekarang kita mau coba ngobrol tentang kehidupan pribadi kalian dari 3 ladies ini. Nah kalau Ica sendiri asalnya dari mana, Ca? Jakarta atau luar Jakarta? Jakarta. Asli Jakarta? Sebenarnya nggak asli sih. Aku dulu SD, SMP, SMA di Lampung. Lampung. Ya, terus aku kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Jadi orang tua asli Lampung? Tinggal di sana ya, tapi bukan orang asli sana. Oh bukan orang sana. Orang tua asli mana? Kalau boleh tahu. Manado sama Jawa. Manado sama Jawa. Oh pantesan. Pantesan ya ada kayak
glowing beningnya gitu masih ada darah Manadonya kan. Dikit doang. Enggak dong, kan Manado sama Jawa juga kan kayak kalem-kalem gitu. Terus kalau Manado Kalem banget. enggak, kalau Jawa kalem, belum selesai. Oh. Jawa kalem. Kalau Manado kan ngomong agak-agak kencang juga gitu kan. Jadi kalau dari gaya ngomong Ica tuh darah Manado kental, cuman kalau dari muka gitu kan lebih ke Jawa-Jawaan. Nah, itu betul sekali. Jadi yang Manado siapa? Manado nyokap. Oh, nyokap. Si papa Jawa. Manggilnya apa sih? Ibu apa ayah apa mama? Papa mama. Oh, papa mama. Bukan papi mami gitu. Bukan. Aduh, gemes banget ya. Kirain gitu kan manis gitu kan. Ternyata Ica tuh kalau di rumah begini kan. Sayang kita nggak bisa ngundang orang tuanya ya. Kalau bisa enak Aduh. banget. Gitu kan. Jangan dong. Terus Ica nih punya adik ya. Ya. Punya adik yang cukup terkenal, mungkin bisa dibilang lebih terkenal dari kakaknya gitu. Soalnya dia ada di JKT48 gitu Iya. ya. Siapa namanya? Mira ya, JKT48 Mira. Sempat ngeliat juga sih mukanya dan emang mukanya tuh juga cukup oke gitu kan. Dan sifatnya gimana? Sama gak sih, Cak? Sama sama gua. Hah? Sama persis. cuman bedanya adik gue tuh lebih cerewet gitu loh. Lebih cerewet lagi. Iya, Emang cerewetnya. Ica aja udah kayak- bisa dibilang cerewet. Dia lebih cerewet lagi. Iya, adik gue tuh kayak, aduh gimana ya, baperan kadang, terus kadang gak jelas banget, bener-bener ngelakuin hal gak jelas. Maksudnya ngelakuin hal gak jelas tuh Iya, gimana? dari kecil nggak ngerti sih gue emang kayak ya udah suka sibuk sendiri gitu loh. Contohnya apa? Contoh yang lo paling inget deh. Nih, nih gak jelas banget deh gitu. Gue tuh tidur nih, mungkin gue abis main mole kadang ketiduran kan. Ah, Mungkin kebangun jam 12 atau jam 1-an gitu-gitu. siang, Malam, malam. ya. Terus adek gue tuh kayak, gue bangun, terus gue ngeliat adek gue kayak tiba-tiba tuh make upan, catokan, cuman buat TikTok jam 1 malam. Dan itu tuh bener-bener kayak, Mir, gue baru bangun tidur, terus lu kayak TikTokan jam segini, foto-foto jam segini, gak capek apa? Itu jam 1 bro. Jam 1. Ya berarti dia bikin TikToknya niat banget gitu kan. Tapi pakai itu catokan. enggak, maksudnya enggak sebulan sekali gitu, itu kadang kayak seminggu tuh 2 kali, 3 kali. Itu kan kayak enggak apa-apa. Terus sekarang gimana tuh apa namanya si ademu ini JKT kan lagi begini, ada kegiatan gak sih apa di rumah? Ada. Online. Iya, online. Jadi kayak apa? Konser online gitu enggak? Kayak gimana ya? Jumpa fans Kalau online, salaman online. dia tuh masih kayak teater gitu, Hah? tapi ditayanginya di lewat internet. Oh. Kayak ada websitenya gitu deh. Terus belinya di mana gitu. Aku lupa deh. Nyokap aku yang sering beli. Tiket digital Iya, gitu ya. tiket digital kayak gitu. Terus nontonnya ya via internet. Oh, kayak tapi gitu. dia tetap pergi ke teater. Iya, tetap. Oh, pergi cuman ke gak ada sana. penonton aja ya. Iya, Nggak ada. Jadi penontonnya online semua. iya. Terus sering berantem gak? Udah enggak sih. Kalau dulu sering berarti. Dulu sering banget. Kenapa tuh? Waktu kapan? Tuh masih kecil sebelum gua pindah ke Jakarta sih kayaknya. Oh, kenapa tuh berantemnya? Yang inget deh, yang inget. Kadang kalau misalnya gue boleh pergi nih, terus dia nggak dibolehin pergi, dia ngamuk. Kenapa sih nggak boleh? Mira nggak boleh pergi, Kakak Ica boleh pergi, kayak gitu-gitu. Terus gak jelas itulah. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat ya Mira tuh penampakannya lebih kayak feminim. Kalau Ica lebih ke arah tomboy. Apakah memang si Mira itu emang lebih feminim orangnya? Sebenarnya tuh yang tomboy dia. Ah. Cuman pas udah gedenya kebalik. Oh, jadi waktu kecil dia yang tomboy. Iya. Ica tuh yang lebih ke feminim. Iya, lebih kayak suka dipakein bandol lah sama nyokap gua. Terus bajunya tuh suka kembar-kembar, pink-pink kayak gitu. Terus adik gue kayak nggak mau gitu. Terus kayak ya pokoknya lebih ke tomboy lah, cuman semakin gede adik gue emang feminim sih. Jadi Semakin feminim. jadi makin gede makin feminim. Umur berapa sih dia? 20. 20 masih. Ya, sekarang harusnya 21 sih. Oh, tahunnya ini. 21 ya. Ya masih inilah masih umur-umur perubahan lah. Kan 19 20 21 kan biasanya. Iya. Nah, kalau Ica kalau sekarang feminim enggak? Feminim gak? Feminim enggak? Enggak. Feminim. Sebenarnya kalau dilihat dari kesukaannya sih cukup feminim. Habisnya sukanya Powerpuff Girl gitu kan. Iya, feminim loh. Feminim. Sukanya Powerpuff Girl. Dulu berarti sering nonton Powerpuff Girl.
Iya. Waktu kecil juga? Iya. Sering banget? Iya. Demennya yang mana? Blossom lah, Blossom yang warna apa sih? yang merah, yang pink. Oh yang pink, Blossom. Iya. Terus sampai sekarang suka warna pink? Iya. Ica suka warna pink? Iya. Seorang Ica gitu kan? Kasur gue tiga warna pink. Iya kan? Tuh ya, Iya guys. lagi. Nggak ada yang nyangka kan? Seorang Ica yang ampun, kalau seorang ngomong Ica. kalau ngomong tuh kadang suka belak-belakan gitu kan, terus nggak pakai filter, tapi ternyata dia cukup feminim. Dia suka warna pink, dia suka Powerpuff Girl. Terus nggak tahu suka yang apa lagi. Mungkin kalau misalnya kalian mau kepoin, follow aja Instagramnya ya. Benar sekali. Anissa MLIA. Anissa Mlia. Ya, Hanya Anissa MLIA. Oke, itu tadi sekilas tentang Ica. Terus kita ngomong-ngomong, kalau ngomongin Ica, kita ada foto-foto lama nih dari Ica. Coba, apa nih? mungkin kita bisa kasih Wah, lihat males banget. foto Ica yang zaman dulu. Oke, Emang ada? bentar lagi di Sumpah ini sih pasti aneh banget. Foto Ica zaman kapan? sabar. Ini sih, aduh. Pasti yang di Konde, lagi Yang di Konde yang mana lagi ya? disiapkan. yang mukanya jutek. Yang waktu gue masih kecil. Kita Dari akan kecil aja jutek, ngerut alis, heran gue. foto ngerut alis ya. Iya. Kita bakal tampilin fotonya tuh mulai dari yang paling baru sampai ke paling belakang berurutan ya. Udah ada urutannya, jadi tenang aja. Nanti kita bakal lihat foto Ica. Ini pasti pada penasaran nih. Ica kayak gimana sih gitu kan waktu itu dulu. Nah, lu yang nggak tahu pasti lu juga nggak tahu. Adanya di depan tuh. Ada di sini. Ya, adanya di depan. Ntar kita bakal tampilin di depan. Oke. Ya. Oke, ini Aduh, dia. aduh. Mulai Perasaan dari yang gua nggak enak pertama. Ini dia. Foto Ica. Ih, rambutnya. Ih, bule. Ya, sumpah ini dapat dari mana loh? Seorang Ica, kita lihat yang rambutnya blonde. Ini kayak coklat ya sebenarnya ya. Coklat kayak golden pink Arnold. gak sih? Blondie nih. Golden Iya. brown ya. Iya, tapi iya. Ini zaman kapan, Cak? Aduh, ini kapan? Ini kayaknya kuliah semester 1 deh. Kuliah semester 1. Iya. Ini lebih tirus lagi, Cak. Emang iya? Iya. Kayaknya Iya, dulu betul. lebih feminim. Dan ya. lebih Iya, glowing. kayaknya lebih feminim ya. Enggak Keliat sih. cewek, aura ceweknya kelihatan. Iya, benar. bener. Emang iya apa? Ini foto di mana, Cak? Di tempat makan sih kayaknya. Tempat makan. Sendirian aja. Enggak. Sama ada nyokap gua kok itu. Oh, sama nyokap. Iya, ada kakak gua juga kalau nggak salah. Lu ada kakak? Ada. Oh. Terus kakak lu cewek juga? Cowok. Oh, cowok. Kirain cewek semua gitu kan. Jadi cowok, cewek-cewek. Ya. Oh gitu, bertiga ya. Oke. Oke, ayo kita lihat foto Ica yang berikutnya. Ini dia. Iya. Iya. Ini foto sama adenya katanya ya. Iya. Coba Iya. lebih di zoom lagi. Di zoom dikit. Sumpah jangan please. Di zoom dikit. Please. Tidak, gua malu tidak. Tidak. Sumpah jijik banget weh. Sumpah ih, gelibat alay. Rambut lo kayak ketumpahan cat gitu ya. Iya, kayak Coba zoomnya. Nah. sumpah jijik banget. Ini foto zaman kapan, Cak? Aduh. Awal lo Ya model udah gitu itu ya. awal-awal lulus SMA lah pokoknya. Oh jadi tadi semester 1 nih awal lulus SMA Iya. sebelum kuliah. SMA rambut begini, Cak? Kagak lah. Abis lulus SMA terus mau kuliah terus kayak udahlah warna rambut gitu. Ya udah. Dulu waktu lulus selesai coret-coret juga. Coret lah. Coret dong. Kalau kemarin ya di episode sebelumnya itu kita ada si Maiden. Maiden pas lagi coret-coret juga, ada fotonya pas lagi SMA. Ada gue cuma Kalau Ica kayaknya yang ketahuan ini doang nih. Ini alay banget ih. kayak apa ya kalau bisa dibilang kayak jamet. Iya, bener-bener kayak jamet tau gak, alay banget ini foto. Ini jamet banget. Iya adek gue juga alay tuh. Lihat deh gaya bajunya gitu Lebih kan, jamet rompi, Ica, lebih rompi Ica, jeans. iya anjir jamet banget. Udah rambutnya Iya kuning, jijik banget coy, alay banget, pakai rompi menjijikan. rompi jeans, Iya, rompi Iya alay banget, jeans geli, gitu kan. geli tau gak. kepalanya miring. Karena gue emang suka miring kalau foto palanya. Ini Ih, jijik foto di banget. mana, Cak? Aduh di mana ya? Lu nggak tahu. Mirip Ica gua. Lupa, tau gak? Kayak di komplek rumah apa gimana? Nggak tahu. Iya mungkin sih kayaknya. Lupa sih sebenarnya. Nggak tahu ah, jijik banget ini pokoknya. Ya udah, oke, kita Skip. lanjut lagi. Kita ada lagi nih. Kita ada lagi, coba kita Pasti lebih jelek nih pasti. Kita kasih lihat lagi foto Ica yang berikutnya, Foto SD enggak? yang ketiga. Kagak ada weh. Deng deng. Oh, Ini. gua. Ini sama Kakaknya. enggak? Kakaknya. Iya, maksudnya Iya, kayak caranya.
Si Ica yang sebelah kiri coba dong di zoom. Kakaknya nggak usah lah. Parah banget. Kakaknya udah ganteng soalnya. Ica kayak ini ya, kayak Tapi masih kayaknya polos banget. Ini ya, apa Bocah satu banget. keluarga anaknya tuh bibit unggul semua. Jadi kayak mukanya bagus, kakaknya juga mukanya bagus, si Mira juga bagus, Ica juga bagus gitu kan. Jadi sama sekali nggak ada yang jelek. Nah, ini dia nih. Ini waktu pasti pakai poni nih. Bagus loh tapi poni rata gini. Poni. Ini waktu kapan, Cak? Ini kurus banget, Cak. Ini setelah gua blondie tadi. Oh, setelah blondie malah. Iya. Ini bukan sebelum. Iya. Tapi kayak sebelum deh. Enggak, justru gua kurusan tuh pas setelah gua blondie. Terus di poni gitu. Iya. Itu berarti udah lumayan lama. Kayak apa namanya? Jadi pertama dari blondie, terus cat lagi hitam. Terus dipotong poni. Pendekin. Terus potong poni. Ini kalau masuk JKT48 masih bisa Ah, nih. geli banget. Iya. Menjijikan itu. ih, Poni-poni apa- gitu ya. Geli. ih. Ini sama kakak lu beda berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun? Oh, banyak juga ya. Tapi biasa unik ya kalau keluarga Ica. Biasa kan cowok, cewek, abis itu udah stop ya. Ini ada tambah satu lagi, cewek lagi. Iya sih, Mira. Iya. Kebablasan apa ya? Aduh, gak pernah nanya nih gua masalahnya nih. Nggak berani. Ya udah, ini waktu berarti udah lulus kuliah juga, udah lulus SMA juga. Iya. Pas kuliah. Ya udah. Oke, kita lanjut. Ada lagi untuk foto Ica yang kesekian kalinya. Aduh, jamet-jamet banget lagi yang di... Coba kita lihat. Nah, ini Wow, sama siapa ini? sama Mira sama kakak gua. Oh, ini bertiga. Iya. Ini dapat dari mana sih? Heran banget. Ica glowing dulu ya. Iya, ini glowing. Dulu gue tidak berjerawat. Pakai lampu Ini tembak. Ya? kayak anak-anak baik banget. Iya, ya ampun, emang gua sekarang nggak baik. Mira yang warna pink. Ya, Oke, coba kita zoom. Iya. Iya. Iya ya, ini ya. Mirip banget ya, bertiga. Bertiga ya. Iya, Mirip banget loh bertiga loh. dia lo orang saudara. Bahkan sama yang kakaknya yang cowok juga mirip. Yang cowok namanya siapa kakaknya? Arnold. Arnold. Wih, keren-keren ya. Arnold, Mira, sama satu lagi Anissa. Anissa ini benar Anissa atau Kairinisa? Anissa. Oh, Anissa. Aduh, sumpah Kairinisa lagi nih, siapa sih Kairinisa? Kirain kan Kairinisa gitu kan. Nah, terus ini sama yang tadi lebih dulu mana fotonya? Sama deh. Sama? Sama yang tadi yang poni. Iya, iya, iya. Iya, sama. Kurang lebih sama ya. Timelinenya sama ya. Jadi masih Ica ponian. Tapi cocok ya. Ya, Enggak cocok. kalau misalnya kalian mau komen aja guys ya. Ini Ica lebih cocok poni atau poni samping? Kayak poni depan. Poni depan iya. Kayak kelihatan lebih muda gak sih? Kayak Iya, poni depan. kelihatan lebih kayak manis gitu, Iya. kayak cewek. Oh, Cuman kayak cewek. kayak- Kalau sekarang kayak laki jadi. Enggak cocok nanti tuh. Kalau sekarang ponian nggak cocok banget. Iya, enggak cocok. Tapi nggak lele cocok. ponian cocok. Iya. Oke, kita coba lihat lagi foto yang terakhir nih. Ini terakhir ya? Dua lagi, masih ada dua lagi ternyata. Aduh, Oke, kenapa sih? Gue SMA coy, geli banget. Coba. Ini Tidak, itu ini- jelek banget sumpah. Ini foto Kenapa pakai harus SMA? stiker gitu kan. Oh, ini SMA. Kenapa ini? Coba kita zoom. Ih, benci banget, gak usah. Alay banget. Ih, Kita Benci zoom gue. masa-masa SMA-nya Ica. Ini baju pramuka bukan sih? Kayak baju pramuka ya? Kayak PNS ya nggak sih? aduh sumpah, ih geli banget, jelek kan. Coba zoom. Mungkin jadi 4 itu, kalau nggak jadi 2. Kita mau lihat mukanya. Nah. Ih geli banget, jelek banget weh, sumpah. Ih, geli banget. Kenapa Cantik sih kok, harus kayak gitu? cewek banget yang ini, kayak cewek. Iya, feminim. ini feminim banget. Apa gue SMA basket gimana Iya. ceweknya? Oh. Dia basket tapi nggak ini ya, nggak keling gitu ya. Ih, Masih hitam glowing. banget. Ini kelas 3. Oh, ini kelas kelas 2 3. hitam banget gua. Oh, berarti lu Gara-gara basket terus. iya, gara-gara basket terus jadi ya sekarang sampai sekarang nih hitam. Dulu IPA apa IPS? IPS. IPS. Ya, kelihatan sih kayak gaulnya itu loh. Mhm. Anak gaul. Hmm. Kalau di sini kita lihat dia ikut pramuka. Ini pramuka emang ikut apa emang pengen ikut atau wajib waktu itu? Ini kayaknya emang seragamnya pramuka deh, nggak wajib. Oh, nggak pengen wajib, ikut. tapi Iya, ada hari bisa. tertentu pakai pramuka. Mm-mm. Tapi dulu waktu itu di SMA mainnya itu doang, ekskulnya basket. Iya, Ada lagi kan? Enggak. enggak. Oh, basket doang. Tapi biasa kalau main basket orang tinggi-tinggi. Ya?
Iya benar. Atau memang karena ikut basket karena mau tinggi? Enggak sih. Enggak ya? Dari SMP pengen basket, cuman waktu SMP, aduh, namanya masih bocah kan, pengennya main-main mulu. SMA ya udah basket aja deh. Soalnya ada event yang gengsi juga kan. Oh, waktu itu posisi apa? Aduh, forward kalau nggak salah deh, forward. Forward. Iya, forward. Di Power forward atau small forward? apa ya? Power forward sih Power kayaknya. forward ya. Iya, kayaknya ya. Oke. Kayaknya. Kalau kemarin tuh Vivian bilang Oh my god. dia juga ikut basket. Nah, Ini kenapa nih foto nah ada nih? ini foto Kenapa? Ica, dia bilang di situ tulisannya apa? Tulisannya itu pray for my leg atau gimana gitu. GWS for my leg katanya. Nah, ini kenapa nih, Ca? Ini kecelakaan atau gimana? Ini jatuh dari motor Jatuh dari motor. Iya. Ini di mana? Lampung, di Jakarta. di Jakarta. Iya. Ini kapan nih? Pas kuliah. Pas kuliah. Ini gue mau ujian, buru-buru. Oh, naik motor dulu di Iya. Jakarta. Ya soalnya macet banget kan. Jadi ya mau gimana, gue udah telat banget. Ya satu-satu jalan ya naik motor. Ya udah, pas naik motor mungkin kayaknya bengong sih, apa mungkin karena masih ngantuk atau gimana, keburu-buru ya udah jatuh. Jatuhnya gimana? Nabrak orang atau jatuh sendiri? Gue aja sampai sekarang nggak tahu jatuhnya gimana. Gak inget ini. Itu Ya, bawa nggak ingat. motor sendiri atau Bawa naik? bawa motor gue. Gak inget. Dia mungkin shock jadi gak inget itu. Iya benar-benar nggak inget. Terus pingsan gak waktu itu? Enggak, Oh enggak. enggak. Dibawa ke rumah sakit. Ini rumah sakit apa masih inget gitu? Di rumah sakit Pasar Minggu ini. Oh, Pasar Minggu. Ya rumah gue kan dekat sana soalnya. Waktu itu kuliah di mana? UI. Perbanas. Perbanas tuh. Kuningan. Di Kuningan. Perbanas itu singkatannya apa ya? Persatuan Bank Nasional. Persatuan kalau nggak salah ya? Persatuan Bank Nasional pokoknya. Oh, Pokoknya jadi bank. kuliahnya kok kayak Perbankan ya. perbankan gitu. Ngeri juga nih, gitu kan. Nggak cocok banget. Kuliah perbankan gitu, pantesan aja bisa ngitung-ngitung damage gitu kan. Lu jago. Masuk akal. Masuk akal. Benar Dia sekali. suka ngitung berarti. Tapi yang penting orangnya nggak hitungan ya. Iya dong. Weh. Ya kan. Hitungan nggak? Enggak lah. Nah, terus kalau ngomongin Ica nih ada satu apa ya, bisa dibilang satu kisah gitu kan tentang seorang Fancy Nancy gitu. Nah, sebelum gua ceritain kisahnya itu, gua mau tanya dulu kenapa sih namanya Fancy Nancy? Itu diambil dari apa sih Fancy Nancy itu? Fancy. Awalnya tuh Fancy nicknya. Awalnya karena gue suka aja nama Fancy. Ya suka aja. Itu ide dari mana nggak tahu? Nggak ada. Oh, Ya gitu. suka aja. Kan gue sering dengerin lagu-lagu luar kan. Terus kayak ya, Fancy tuh bagus gitu loh namanya. Udah tambahin Fancy. Terus gue suka banget sama Nancy Momoland. Oh, K-pop itu yang Iya, tapi gue cuman Yang suka dia begitu. doang. Cuman suka dia Oh, doang. nggak suka yang lain? Iya. Jadi kayak ah udahlah nama gue jadi Fancy Nancy aja. Iya. Momoland tuh yang begini kan? Iya, yang gini-gini. Yang gini-gini. Tahu gue, Le? Tahu kan? Nggak tahu. Oh, jadi ternyata Ica juga demen K-pop, jadi Fancy Nancy. Terus kalau si itu apa? Si. Hah? Sisi Fancy XXI. Oh, itu tuh ceritanya lagi live lah. Terus nge-troll sama Kelly, si Gumi, Iya. sama si Aras. Oh. Makanya waktu itu di turnamen jadinya Fancy si Gumi si. Gitu. Si itu apa arti? Si ngakak abis. Iya, ketawa si ngakak abis. Si. Gara-gara TikTok. Ya, ini kita ngomongin Fancy Nancy. Nah, ngomong Fancy Nancy ini denger dia lagi deket sama salah satu player AE yang lagi di M2 Singapura. Gitu kan. Namanya inisialnya tuh Sally Boy. Benar. Gitu kan. Bukan inisial aja. Inisialnya Sally Boy dan kabarnya tuh Chinlock gitu kan. Kabarnya Chinlock gitu kan. Terus gimana Cak menanggapi rumor ini? Ini Aduh, katanya deket, soalnya mainnya kalau lihat historinya tuh mainnya sama itu dulu terus Jelly Boy. Terus sempat nge-live bareng-bareng gitu kan, kayak maksudnya lu live dia di sebelah gitu kan. emang iya. Terus ya pokoknya begitulah. Terus habis itu ada rumor satu lagi nih, Cak. Apa? Rumor satu lagi, katanya lu deket sama Sally Boy itu bahkan pada saat lagi masih sama yang dulu.
Bener atau enggak nih? Yang dulu tuh inisialnya J. Nah ini inisial nih.